Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang memiliki judul Penerapan dan Evaluasi Metode Machine Learning pada Credit Card Fraud Detection yang beranggotakan saya Indira Mera Budiarti dengan NIM belakang 014. Saya Jessica Agustin dengan NIM 2410514017. Dan saya Yumesya Putri dengan NIM 2410514021. Next. Selanjutnya adalah latar belakang, yang dimana kartu kredit saat ini menjadi salah satu sistem pembayaran non-tunai yang paling penting secara global. Kartu ini memberikan fleksibilitas finansial seperti kemampuan bertransaksi online maupun offline, cicilan bunga dengan bunga rendah, dan program poin berhadiah. Namun, semakin banyak transaksi digital juga meningkatkan risiko penipuan kartu kredit, yang bisa menyebabkan kerugian finansial bagi penerbit dan juga konsumennya. Masalah utama adalah data transaksi sangat tidak seimbang, yang dimana artinya jumlah transaksi normal lebih banyak dibandingkan transaksi penipuan. Kondisi ini menjadi tantangan utama dalam penerapan machine learning untuk deteksi penipuan otomatis. Next. Selanjutnya adalah rumusan masalah, bagaimana karakteristik dan distribusi dataset Kaggle, yaitu Credit Card Fraud Detection. Yang kedua, seberapa efektif teknik SMOUT dan pengembangan fitur untuk menyeimbangkan data dan pengaruhi kinerja model. Dan yang terakhir, bagaimana strategi preprocessing dapat mengoptimalkan metrik evaluasi seperti recall, F1, dan AUPRC. Lalu selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama adalah menganalisis distribusi fitur dataset tidak seimbang. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas teknik preprocessing seperti smooth dan scaling. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan ataupun membandingkan kinerja model klasifikasi berdasarkan recall F1 dan AUPRC. Next. Selanjutnya adalah dataset, yang dimana penelitian ini menggunakan dataset Public Credit Card Fraud Detection dari Kaggle yang berisi 284.807 transaksi. Dataset ini anonim dengan fitur V1 hingga V28 yang telah ditransformasi menggunakan PCA untuk menjaga kerahasiaan data. Sementara time dan amount merupakan fitur asli. Label class menunjukkan transaksi fraud sebagai 1 dan non-fraud sebagai 0. Dataset ini juga memiliki ketidakseimbangan kelas yang sangat tinggi, di mana proporsi transaksi normal jauh lebih besar dibandingkan transaksi fraud. Distribusi kelas dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini kan menunjukkan kalau misalnya kelas 0 yaitu non-fraud ataupun transaksi normal ini menunjukkan jumlah transaksi 284.315 dengan presentasenya 99,828%. Dan untuk kelas 1 fraud yaitu penipuan dengan jumlah transaksi 492 dengan presentasenya 0,172%. Next. Oke, selanjutnya adalah preprocessing. Yang pertama, pembagian data ataupun Trenta split. Tahap pertama, preprocessing adalah membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Di sini kami membagi data dengan proporsi 80% untuk training dan 20% untuk testing, dengan stratify pada label class. Stratify ini penting agar distribusi fraud dan non-fraud tetap sama di training maupun testing. Selain itu, sebelum splitting, kami juga memisahkan fitur dan label di mana kolom class menjadi Y dan sisanya menjadi X. Lalu yang kedua adalah penskalaan fitur ataupun fitur scaling, yang dimana setelah kami melakukan penskalaan fitur menggunakan standar scalar. Scaling ini yang dilakukan pada fitur time dan amount karena keduanya tidak melalui transformasi PCA sehingga memiliki rentang nilai yang besar. Dengan standar scalar, kedua fitur ini disandarkan agar model dapat bekerja lebih optimal, terutama untuk algoritma yang sensitif terhadap skala data. Next. Selanjutnya yang ketiga adalah penanganan ketidakseimbangan kelas, yaitu SMOUT, yang dimana masalah utama dataset ini adalah ketidakseimbangan kelas yang sangat ekstrim. Karena itu, kami menggunakan teknik SMOUT untuk melakukan oversampling pada data training saja. Kemudian, SMOUT akan menambah data sintetik untuk kelas minoritas, yaitu fraud, sehingga distribusi kelas menjadi lebih seimbang, dan hal ini membantu model agar tidak bias ke kelas normal dan dapat lebih sensitif terhadap mendeteksi penipuan.
Lalu selanjutnya di sini di bagian algoritma, dan algoritma yang kami pakai dalam proyek ini adalah Random Forest Classifier. Dan tahap yang pertama itu adalah inisialisasi model, dan pada tahap ini mempersiapkan model random forest yang akan digunakan dengan import library terlebih dahulu. Lalu yang kedua membangun model forest dengan parameter. Yang pertama itu n estimatornya 200 untuk mengatur keputusan dalam model. Lalu yang kedua max depth-nya itu non dan kedalaman random forest di sini tidak dibatasi agar model bisa belajar pola yang kompleks. Selanjutnya random state-nya default di 42 dan juga class weight-nya itu non. Intinya pada bagian ini setup awal untuk menyiapkan model machine learning. Lalu tahap yang kedua adalah training model dan juga prediksi. Di sini training model untuk model mempelajari pola dari data training. Karena datanya sudah di resampling, model dapat belajar lebih baik terhadap kelas fraud yang minoritas. Lalu selanjutnya di sini ada prediksi. Setelah dilatih, model digunakan untuk menebak kelas pada data testing. Selanjutnya di sini evaluasi model. Nantinya evaluasi model akan menampilkan classification report, confusion matrix, ROC, AOC, dan juga precision recall dan AUPRC. Lalu selanjutnya di sini ada skema eksperimen. Dengan skema eksperimen, proses seperti pembagian data, menangani ketidakseimbangan kelas, memilih algoritma, dan mengukur kinerja model dapat divisualisasikan dengan jelas, sehingga kesalahan dapat diminimalkan pada tahap implementasi. Proses klasifikasi penipuan kartu kredit yang dilakukan dalam proyek ini digambarkan dalam flowchart berikut. Yang pertama itu load dataset, yang kedua pre-processing data, yang ketiga training algoritma yaitu random forest, lalu yang terakhir adalah evaluasi model. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang pertama ada hasil dari klasifikasi deteksi fraud, di mana di sini berdasarkan eksperimen yang telah kami lakukan pada data uji sebesar 20% dari 56 962 transaksi, model Random Forest kami menunjukkan performa deteksi yang sangat baik dari total 98 kasus penipuan yang ada. Model berhasil mengidentifikasi 82 transaksi fraud true positif dengan tepat dan hanya melewatkan 16 kasus. Tingkat kesalahan prediksi terhadap transaksi normal juga sangat rendah. Hanya terdapat 13 transaksi valid yang salah dideteksi sebagai fraud. Secara keseluruhan, model mencapai skor ROC AUC sebesar 0,975 dengan nilai precision 86% dan recall 84%, yang menandakan kemampuan klasifikasi yang sangat akurat. Di sini bisa kita lihat yang tadi saya sudah bilang sebelumnya, bahwa hasil klasifikasi deteksi fraud pada saat conversion matrix ini dari data uji 86962 transaksi, dia memiliki akurasi deteksi fraud true positif yang mana berhasil dideteksi 82 transaksi sebagai penipuan dari total 98 kasus. Di sini juga ada kesalahan deteksi false negatif yang hanya sistem ini melewatkan 16 kasus penipuan. Lalu di sini juga ada alarm palsu atau false positif, hanya 13 transaksi normal yang salah dideteksi sebagai fraud, ini sangat minim tetapi. Next. Lalu ini selanjutnya ada klasifikasi deteksi fraud juga, tetapi ini yang classification report selain confusion matrix. Di sini juga matrix kinerja utama kelas fraud. Di sini yang tadi saya telah bilang, yang sudah saya bahas, bahwa recall 84%, tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kasus penipuan yang ada. Terus di sini juga ada tingkat kepercayaan bahwa jika sistem membunyikan alarm itu sebesar precision 86%, itu kemungkinan besar benar fraud. Lalu di sini juga ada 0 ROC AUC sebesar 0,975, ini menunjukkan model memiliki kemampuan pemisahan kelas yang hampir sempurna. Next. Lalu di sini ada pembahasan analisis kinerja dan dampak SWOT. Di sini yang pertama ada efektivitas SWOT, yang kedua ada keseimbangan presisi dan sensitivitas. Lalu di sini juga ada stabilitas model, di mana kinerja tinggi ini tidak lepas dari penerapan teknik SWOT atau synthetic minority oversampling technique.
Pada tahap pre-processing sebelum smooth, data fraud sangat minim sehingga model cenderung bias ke kelas mayoritas. Dengan menyeimbangkan distribusi data latih, model random forest menjadi jauh lebih sensitif dalam mengenali pola penipuan tanpa mengorbankan akurasi pada data normal. Hal ini dibuktikan dengan skor AUPRC sebesar 0,876 yang menunjukkan bahwa model tetap stabil dan andal meskipun dihadapkan pada karakteristik data transaksi keuangan yang sangat tidak seimbang. Next. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang kami gunakan, yaitu penggabungan algoritma random forest dengan teknik sampling smooth, terbukti sangat efektif sebagai solusi deteksi penipuan kartu kredit. Kami berhasil mengatasi tantangan utama berupa class imbalance, menghasilkan model yang tidak hanya memiliki akurasi tinggi, tetapi juga keseimbangan yang baik antara presisi dan sensitivitas. Sistem ini mampu meminimalkan risiko kerugian finansial akibat fraud sekaligus menjaga kenyamanan nasabah dengan alarm palsu yang sangat kecil. Lalu di sini juga ada sarannya. Saran dari proyek ini adalah meskipun hasil ini sudah memuaskan, masih ada ruang untuk menyarankan untuk melakukan hyperparameter tuning seperti grid search guna mengoptimalkan parameter model dan menekan angka menjadi lebih rendah lagi. Selain itu, proyek ini selanjutnya dapat mencoba membandingkan kinerja dengan algoritma yang lebih kompleks seperti XGBoost atau Deep Learning LSTM untuk melihat potensi peningkatan akurasi deteksi yang lebih signifikan. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.